Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan PA Mingguan GKI Salatiga Selasa 13 Juli 2021. Untuk mengawali PA kita sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami hendak memulai PA kami. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Kiranya apapun yang kami bahas sebentar boleh jadi di dalam nama-Mu. Bapa Sorgawi, ini doa, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada PA sore hari ini adalah berani meninggalkan zona nyaman dengan bacaan Alkitab Amos 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Nah, berbicara tentang zona nyaman tentunya berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang kita sukai. Nah, hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang kita sukai ini tentunya membuat kita nyaman. Nah, pada PA hari ini ada satu pertanyaan bagi kita semua. Beranikah kita meninggalkan zona nyaman untuk menyatakan ketidakbenaran atau ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab ketika PA sebentar akan dimulai yang dipandu oleh Bapak Pendeta Yefta Setiawan. Untuk mengawali PA kita akan sama-sama menyanyikan pujian dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Bacaan dari Alkitab kita yang akan kita dalami bersama pada saat ini adalah Kitab Amos pasal 7 ayat
7 sampai 15 ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Ya, demikian bacaan kita untuk PA hari ini. Nah, saudara-saudara, tema PA kita hari ini adalah berani meninggalkan zona nyaman. Kita sering mendengar istilah zona nyaman ya. Apa itu zona nyaman? Bisa dikatakan zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman dengan lingkungannya karena mampu mengontrolnya, sehingga jarang merasa gelisah, jarang mengalami tekanan atau stres, atau juga hal apapun yang membuat kita nyaman dan membuat kita enggan beranjak karena takut terjadi sesuatu jika meninggalkannya, itu merupakan zona nyaman. Setiap orang pasti punya zona nyamannya masing-masing. Mungkin rumah kita ya, rumah kita, lingkungan tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja dan sebagainya. Zona nyaman ini dapat membuat kita takut untuk mencoba atau melakukan sesuatu yang baru. Tidak mudah untuk menerima perubahan. Bisa jadi zona nyaman ini juga membuat kita tidak peka terhadap kondisi yang ada di sekitar kita, termasuk kondisi hidup orang lain di sekitar kita. Pokoknya yang penting aku nyaman dan tidak mengalami gangguan apa-apa, sehingga membuat kita memilih diam dan tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Apalagi kalau diminta memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi orang lain ya, risikonya sangat besar, bisa sangat mengganggu zona nyaman dan kemapanan kita. Maukah kita melakukannya? Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita tadi, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat
dua tokoh terkait dengan sikap mereka terhadap zona nyaman, atau boleh juga kita sebut kemapanan, yaitu Amos dan Amasya. Saya akan memulai dari Amos. Amos ini saudara-saudara berasal dari kerajaan Yehuda. Tempat asal persisnya adalah Tekoa. Lokasinya kira-kira 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Ia seorang peternak domba. Selain itu, agaknya ia memiliki atau mengurus sebuah kebun arah hutan. Informasi ini dapat kita peroleh dari dalam kitab Amos ya. Amos pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 4 yang terakhir ini sempat kita baca tadi. Sebagai seorang peternak, tampaknya Amos ini bukan sekadar peternak domba biasa, melainkan juga mengawasi peternakan domba yang diperlukan untuk persembahan kurban di bait suci Yerusalem. Hal ini tampak dari isi kitabnya. Ia mempunyai pengetahuan yang luas dalam mengenai masalah keagamaan dan politik. Sangat mungkin ia mendapatkannya dari banyaknya pergaulan dengan orang-orang di sekitar bait suci. Jadi sebenarnya Amos ini bisa dibilang di tempat asalnya ia berada dalam kondisi yang mapan dan nyaman. Paling tidak ia mempunyai pekerjaan yang menjanjikan dan bisa menjamin hidupnya. Akan tetapi pada suatu hari Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan tempat asalnya itu beserta domba-domba dan kebun arah hutannya dan pergi ke pusat kerajaan Israel Utara yang disebut juga kerajaan Israel. Dan rupanya ketaatannya kepada Tuhan jauh melebihi segalanya. Ia meninggalkan kemapanannya, ya zona nyamannya di tempat asalnya dan menuju ke tempat lain, bahkan negeri lain. Ya kerajaan Israel itu tadi. Padahal tugas yang dilakukannya bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang tentu sangat beresiko baginya. Karena harus menyatakan hukuman Allah atas kerajaan Israel, tetapi sekaligus juga mengajak mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tidak gampang bukan? Tetapi sekali lagi, Amos mau. Apa yang harus Amos sampaikan itu antara lain tampak dalam bacaan kita tadi. Ia menyampaikan tentang kerajaan Israel yang akan dihancurkan melalui penglihatan ketiganya, yaitu Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Ya, itu tadi kita baca penglihatannya. Nah, tali sipat ini saudara-saudara biasanya digunakan oleh seorang tukang dalam membangun tembok untuk memastikan bahwa tembok tersebut sudah benar-benar lurus. Selain itu juga dipakai untuk memeriksa tembok-tembok yang sudah tua. Dan apabila tembok itu sudah tidak lurus lagi, maka harus dihancurkan demi keamanan supaya tidak membahayakan. Karena itu, kalau dikatakan dalam penglihatan ini tadi, Tuhan akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umat Israel, maka artinya Tuhan akan memastikan dan memeriksa apakah kehidupan umat Israel itu masih lurus. Dalam arti, masih ada keadilan dan kebenaran di sana. Dan jawabnya adalah, tidak ada. Keadilan dan kebenaran semakin jauh dari kehidupan umat Israel. Sebab di sana terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, yang punya kekuasaan dan rakyat jelata, kaum imam dengan kaum awam. Kekuasaan dan kekayaan hanya dimiliki dan dinikmati oleh segelintir orang, sementara rakyat tertindas. Terjadi kejahatan sosial yang menyatu dengan kemunafikan beragama, sehingga ibarat tembok yang sudah tidak lurus lagi,
maka Israel akan dihancurkan. Hal ini tersirat dalam perkataan Tuhan, aku tidak akan memaafkannya lagi. Bahkan selanjutnya, Amos juga dengan jelas dan tegas menyatakan, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi bayangkan saudara-saudara, itu yang harus Amos lakukan. Barangkali kita akan mengatakan Amos ini cari perkara ya, kok mau-maunya. Tetapi itulah Amos yang tidak mau berdiam diri ketika melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi. Sehingga ia mengatakan ya kepada Tuhan dan mau meninggalkan kemapanan dan zona nyamannya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Lalu tokoh kedua adalah Amasya. Amasya ini berbanding terbalik dengan Amos. Ia adalah seorang imam yang bertanggung jawab di Betel. Dan untuk semua tanggung jawabnya ini, ia mendapatkan jaminan hidup, semua fasilitas dan kemewahan dari Raja Yerobeam. Sungguh nyaman, bukan? Dan yang terjadi kemudian, ia menjadi tidak peka terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Ia membiarkan begitu saja ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di depan matanya. Bahkan, bahaya kehancuran yang disampaikan Tuhan melalui Amos pun ia abaikan. Ia tidak mau menyadari kalau kehancuran sudah ada di depan mata. Amos diusirnya, disuruh kembali ke tempat asalnya, ke tanah Yehuda. Dan malah berpikirnya, Amos itu melakukan semuanya untuk mencari makan atau penghidupan melalui pekerjaan menjadi nabi. Coba perhatikan kata-kata Amasya di ayat 12. Ya. Pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Dan Amos menolak tuduhan itu dengan mengatakan yang sebenarnya. Amos mengatakan begini, Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Malah dari kata-kata Amasya ini kita bisa berpikir ya, kalau Amasya mengatakan begitu kepada Amos, jangan-jangan justru itulah yang dilakukan oleh Amasya. Ia melakukan pekerjaan sebagai imam untuk mencari makan, untuk mengejar kenyamanan, untuk mempertahankan kemapanannya, dan bukan sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara, dengan bercermin dari Amos dan Amasya, maka kita ini kira-kira seperti siapa ya? Amos atau Amasya? Namun yang jelas, kitab Amos ini mau menegaskan bahwa memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu adalah panggilan kita semua. Sebab keadilan dan kebenaran inilah yang dikehendaki Tuhan untuk diwujudkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, demikian pengantar PA dari saya. Selanjutnya silakan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara, dengan panduan pertanyaan yang sudah dimuat juga di warta jemaat hari Minggu kemarin. Nah, pertanyaan itu begini ya, saya bacakan. Apa yang akan saudara lakukan saat melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi di depan mata saudara? Apakah saudara bersedia
meninggalkan zona nyaman atau kemapanan saudara untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mengapa demikian? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berikan contoh tindakan konkret apa yang dapat saudara lakukan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam hidup keseharian kita, dan bagaimana cara melakukannya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengantar PA yang dapat kami dalami bersama-sama pada saat ini. Kepada kami telah diberikan cermin 2 tokoh yang kami ambil dari kitab Amos tadi. Kiranya kami dapat melihat di manakah posisi kami dan di mana seharusnya kami berada dan apa yang harus kami lakukan. Amos sebagai nabi yang benar, sebagai nabi yang sejati, kiranya dapat menjadi contoh bagi kami. Tuhan, sesaat lagi kami akan melanjutkan pengantar PA ini dengan berdiskusi bersama dengan orang-orang yang ada bersama kami saat ini. Kami akan merenungkan jawaban-jawabannya, dan mungkin juga kami akan melakukannya secara pribadi kalau kami sendirian di tempat tinggal kami, untuk kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, selamat melanjutkan PA ini dengan berdiskusi, dengan merenungkannya, dan Tuhan memberkati.